Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 469. Sekarang jam 11 pagi. Masih ada 1 jam tersisa sebelum janji jam 12. Jarak antara Zhong Heng Group dan Song Lingling tidak terlalu jauh. Jadi, ada banyak waktu. Malam ini, dia harus berhadapan dengan Ye Qingfeng. Jika dia sendirian, dia pasti akan menang. Namun, sekarang dengan perkenalan Lin Jianrong, Cheng Yaojin tiba-tiba muncul di tengah jalan. Prajurit kuno itu memang karakter yang lebih sulit. Sejauh menyangkut efektivitas pertempuran saat ini, Ye Tianzong tidak sepenuhnya yakin. Selain Lin Jianrong bertindak sebagai agen internal dan menyelidiki informasi yang cukup, dia juga perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Tuannya telah pergi dan keberadaannya sekarang tidak diketahui. Satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi adalah Lin Zhengzhou. Kebetulan dia meninggalkan kliniknya untuk dirawat. Dia sangat yakin dengan keterampilan medisnya, sehingga dia bisa pergi ke sana dan melihat betapa baiknya dia. Saya berkomunikasi dengan Nona Gu kemarin dan memintanya untuk belajar dengan giat. Jika dia menoleh ke belakang, dia pasti akan mempelajari keterampilan medis yang sebenarnya. Karena Anda berjanji, Anda harus menepatinya. Jika dia ada di sini, tidak akan ada masalah. Tapi sekarang, Lin Zhengzhou yang menggantikannya, dia juga khawatir pihak lain akan menghancurkan tandanya. Apalagi, 2 pertanyaan sekarang. Salah satunya adalah dokter pasien Laodong yang telah ditangani dengan baik. Namun, ada tuan yang lain yang ingin berdiskusi baik dengannya saat itu. Tujuan pembukaan klinik adalah untuk membantu dunia. Tetapi karena dia sekarang mengendalikan sumber kehidupan seluruh keluarga, terakhir kali dia menghitungnya, masih ada kesenjangan setidaknya beberapa ratus dalam pengeluaran keluarga. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mengisinya, bahkan jika Zhang Chunqin mendapat penindasan Lin Zhengzhou, diperkirakan akan segera mengeluh. Restoran hotpot juga tidak bisa digunakan. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan manfaat dari toko kecantikan. Maka, mengambil gelar Presiden Kamar Dagang Dongguo tidak akan menguntungkan dirinya sendiri. Jadi, hanya ada satu jalan tersisa untuknya. Itu kliniknya. Saudara Tianzong, sepertinya ini bukan jalan menuju perusahaan saudara perempuanku. Di jalan, Song Huiru yang mengetahui rutenya salah, langsung bertanya. Meskipun Ye Tianzong memiliki banyak hal dalam pikirannya, ekspresinya sangat tenang dan dia berkata dengan tenang, tidak apa-apa, kita masih punya waktu. Sebelum saya pergi ke tempat saudara perempuanmu, saya harus kembali ke klinik saya untuk memeriksanya, dan memperkenalkanmu kepada seseorang. Perkenalan. Song Huiru bingung, tapi setelah menderita kehilangan tadi, dia tidak bertanya lagi, dia hanya mengangguk sedikit, menarik nafas dalam-dalam, dan terus melihat ke depan. Setelah berkendara sekitar 20 menit, kami sampai di tempat tujuan. Faktanya, klinik tersebut hanya berjarak beberapa langkah dari salon kecantikan Zhang Chunqin. Karena Zhang Chunqin dan Ren Dongguo sama-sama memiliki urusan masing-masing, salon kecantikan tersebut kini ditangani oleh seorang karyawan baru. Dia sepertinya orang yang kembali dari luar negeri, dia sangat cakap, usianya baru 30-an, tapi dia mampu menjalankan salon kecantikan dengan tertib. Saya baru saja memarkir mobil, keluar dari mobil dan berjalan beberapa langkah, dan ternyata bisnis di dalam dan di luar klinik masih sesibuk kemarin. Antriannya penuh. Meskipun kami menemui 100 atau 200 pasien sekaligus kemarin, banyak orang datang ke sini karena reputasinya yang bagus dan reputasi tempat ini. Terlebih lagi, karena promosi dari mulut ke mulut di antara orang-orang, hal ini justru mengakibatkan aliran pasien yang datang dari provinsi dan kota terdekat. Dan meskipun ada lonjakan orang, hal itu sangat mengganggu. Namun, pemandangannya tidak kacau, orang yang bertanggung jawab atas perawatan tersebut adalah Lin Zhengzhou. Sebaliknya, Nona Gu sibuk menyajikan teh dan air serta menyapa. Adapun orang yang bertanggung jawab menjaga ketertiban di sini, Ye Tianzong memiliki pendapat yang tinggi tentangnya. Jika saya membacanya dengan benar, selusin orang yang bertanggung jawab menjaga ketertiban di tempat kejadian pastilah orang-orang dari Sekte Bintang Malam. Sejak membantu mereka merebut Paviliun Tiansu dan melepaskan kebencian karena tertindas dalam waktu yang lama, identitas dan status Ye Tianzong telah meningkat. Adapun Nona Gu, bahkan satu-satunya saingannya, Bin Qirui, telah menyelesaikan perbedaannya dengannya di dalam gerbang bintang malam, belum lagi membicarakannya. Belum lagi mengenakan celana panjang, setidaknya dia tidak akan mengganggunya. Jadi,
Masuk akal untuk memerintahkan beberapa orang untuk datang dan menjaga ketertiban di tempat kejadian. Saudara Tianzong, apakah ini klinikmu? Bisnis ini sedang panas sekali. Saya lihat hanya ada satu dokter di sana. Bisakah dia mengatasinya? Song Huiru bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Tianzong mengangkat bahu acuh tak acuh dan bergumam pada dirinya sendiri, jika Anda bertanya kepada saya tidak bisa memberikan jawaban. Sebenarnya, saya tidak tahu seberapa bagus keterampilan medisnya sampai sekarang, tapi suasana di tempat kejadian cukup bagus, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Ayo pergi dan lihat. Dokter yang menemuimu sekarang adalah orang yang ingin aku perkenalkan padamu. Namanya Lin Zhengzhou, dan dia adalah saudara baikku. Kamu dapat memiliki kepercayaan mutlak yang sama padanya seperti yang kamu miliki pada aku. Oh, saudaramu. Aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya. Song Huiru menarik napas dalam-dalam, mengangguk sedikit, dan berkata, ayo pergi, saudara Tianzong. Bahkan jika kamu berkata begitu, aku dan adikku akan memiliki kakak laki-laki lain tanpa terlihat. Aku tahu, kamu punya segalanya pasti sudah diatur, dan aku pasti punya motif tersembunyi untuk datang ke sini. Salah satunya adalah untuk bertemu denganmu, saudara yang baik, dan menurutku seharusnya ada lebih banyak lagi. Apakah Anda bersiap sebelumnya untuk bertemu Ye Qingfeng malam ini? Petik 2. Hahaha. Pikiran dibaca. Tapi Ye Tianzong tidak bermaksud malu sedikit pun. Bahkan lega. Baik itu Song Huiru atau Lin Changhui, kemampuan mereka untuk mengamati kata-kata dan emosi serta menggunakan keheningan untuk menghentikannya telah meningkat pesat sejak mereka mengikutinya. Jika mereka bisa terus melakukannya, dengan mengandalkan kesetiaan dan kemampuan mereka dalam melakukan sesuatu, saya yakin mereka akan bisa menjadi tangan kanan seperti Huo Fenghuang atau Lin Zhengzhou di masa depan. Ayo pergi, saudari. Sebentar lagi, Anda akan membantu wanita itu, namanya Mes Gu, dan menjaga suasana hati para pasien terlebih dahulu. Setelah saya pergi dan berbicara dengan Zhengzhou untuk beberapa patah kata, kami akan pergi mencari saudara perempuan Anda. Saya tidak takut menyembunyikannya darimu. Lin Jianrong ini adalah kelompok orang yang disebutkan tidak boleh diremehkan. Untuk berjaga-jaga, saya perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu, dan saudara lelaki saya yang baik dapat membantu saya. Bagus. Semua terserah padamu. Kami akan melakukan apapun yang kamu katakan. Setelah mengatakan itu, sebelum Ye Tianzong dapat berbicara, Song Huiru mengambil inisiatif dan berjalan maju. Datanglah ke pintu. Melihat Ye Tianzong tiba-tiba muncul. Nyonya Gu tertegun sejenak, lalu menyapanya dengan hangat, bahkan hendak mengingatkan Lin Zhengzhou. Namun, Ye Tianzong melambaikan tangannya sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak terburu-buru dan tidak mengganggu perawatan medis Lin Zhengzhou. Saya tinggal di sini sebentar selama beberapa menit. Dia menerima total sekitar 10 pasien, kecepatannya hampir sama dengan dirinya. Saya seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Dia adalah seorang praktisi pengobatan Barat. Penggabungan Tiongkok dan Barat mempunyai kekuatan yang tak terhingga. Dari pengamatan Ye Tianzong, auskultasi dan diagnosisnya hampir sempurna, tanpa ada kesalahan diagnosis. Selain itu, karena pengobatan Barat dan peralatan medisnya canggih, efisiensi pengobatannya meningkat pesat. Ye Tianzong mengandalkan pengalaman dan kekuatan untuk merawat pasien. Adapun Lin Zhengzhou, dia mengandalkan instrumen canggih dan kesadaran diri. Selain itu, setiap kali setelah membacanya, dapat memberikan hasil yang relatif baik, dan pasien yang telah menjalani pengobatan selalu mendapat pujian dan pujian terus-menerus. Tunggu sampai sekitar 10 menit berlalu. Ketika semakin banyak pasien yang dirawat, Lin Zhengzhou berdiri dan berkata, Nona Gu, tolong, biarkan pasien menunggu dengan sabar sebentar. Saudara Tianzong dan saya punya sesuatu untuk dibicarakan. Faktanya, Ye Tianzong berdiri di belakangnya. Terlebih lagi, dia baru saja menemui dokter dan fokus penuh, dan tidak ada yang memberitahunya. Namun, dia memiliki wawasan tentang keberadaan Ye Tianzong sebelumnya, yang membuat Song Huiru di samping memberinya pandangan tinggi. Zhengzhou, ini Song Huiru, saudari baptisku. Huiru, ini Zhengzhou, saudaraku yang baik. Halo, halo. Setelah perkenalan Ye Tianzong, keduanya berjabat tangan dengan ramah. Mereka cukup menyukai satu sama lain. Setelah beberapa salam sederhana, Gu bertanggung jawab untuk menenangkan emosi pasien, dan Song Huiru tidak mau kalah, dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, tetapi berkonsentrasi membantu menjaga ketertiban di tempat kejadian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
Ye Tianzong membawa Lin Zengzhou ke kantor terpisah di ruang belakang, tempat yang tenang dan elegan, cocok untuk berbicara sendirian. Zengzhou, sepertinya kamu sangat pandai menangani urusan klinik ini. Ye Tianzong duduk sambil mengobrol dan tertawa, sedangkan Lin Zengzhou akrab dengan Ye Tianzong. Meskipun mereka baru bertemu beberapa hari, mungkin karena hubungan mereka dengan tuannya sehingga kedua bersaudara itu langsung akrab. Ketidakpuasan di antara mereka menghadapi kata-kata Ye Tianzong, dia tersenyum dengan tenang, duduk, dan berkata, bukan apa-apa. Saya tahu, Saudara Tianzong, Anda menggunakan orang tanpa kecurigaan dan tidak mempercayai orang dengan kecurigaan. Karena Anda telah mengatur saya di klinik ini, Anda tidak dapat memanggil saya dengan mudah. Jadi ketika Anda datang ke sini, seharusnya tidak sesederhana hanya dengan melihat ke arahku. Dan yang bernama Song Huiru barusan adalah saudara perempuan baptismu. Jika dia ikut bersamamu, kamu pasti ada urusan, tapi dia datang kepadaku hanya untuk belajar dariku. Mungkin ada hubungannya dengan dia. Apakah analisis ini cocok untukmu? Hahaha. Mendengar Ye Tianzong tertawa, tetapi tidak menyembunyikannya terlalu banyak, dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan acuh tak acuh, Zengzhou, kamu pandai dalam segala hal. Satu-satunya hal yang tidak kamu kuasai adalah kamu terlalu pandai menebak pikiran orang, terutama aku. Kamu bilang, kamu sudah membaca pikiranku, jadi di masa depan aku tidak perlu memakai baju atau celana apapun di depanmu. Saudara Tianzong, Anda bercanda. Pikiran Anda lebih detail daripada seorang wanita. Saya hanya dapat memahaminya paling banyak 1/10.000. Baiklah, Saudara Tianzong, mari kita kembali ke bisnis. Anda mencari saya untuk mengetahuinya apa yang terjadi. Saya harap saya dapat membantu Anda. Soalnya, klinik saya cukup sibuk, jadi langsung saja ke intinya. Secara langsung. Dalam hal ini, tidak perlu bertele-tele, dia mengangguk dan berkata, itu saja, mungkin ada beberapa konflik dengan prajurit kuno di pihak saya. Anda telah mengikuti master selama bertahun-tahun. Saya yakin Anda seharusnya begitu terlibat. Malam ini aksinya akan segera dimulai, jadi saya ingin mendengarkan pendapat Anda sebelum aksi resmi dimulai. Saya khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Mengenai Ye Qingfeng, terus terang, dia adalah miliknya. Bab 470. Kemudian, Ye Tianzong menceritakan semua apa yang dikatakan Lin Jianrong sebelumnya di grup Zongheng. Terutama dalam hal ini, kemungkinan besar malam ini, beberapa prajurit kuno yang dibawa Ye Qingfeng bersamanya akan keluar untuk menimbulkan masalah. Jika Anda tidak dapat menundanya tepat waktu atau melakukan persiapan terlebih dahulu, Anda mungkin akan gagal. Tentu. Ye Tianzong tidak takut dengan kekuatan lawan, tetapi dia telah bertarung sebelumnya, jadi dia mengambil tindakan pencegahan sebelum hal itu terjadi. Jika rencana tersebut gagal mengikuti perubahan dan terjadi kesalahan di tengah jalan, dan tidak ada tindakan pencegahan, saya khawatir kita akan berada dalam situasi putus asa. Karena waktunya terbatas dan tugasnya mendesak, Ye Tianzong mencoba menjelaskan situasinya sesederhana mungkin. Setelah mendengarkan ini, Lin Zengzhou, yang awalnya ceria, tiba-tiba mengerutkan kening. Saya sudah mengenalnya selama beberapa hari, dan saya belum pernah melihat ekspresinya begitu serius. Tentunya kali ini dia menghadapi masalah sulit yang sama seperti dirinya. Saya tidak kenal dia. Atau apakah Anda tahu cerita di dalamnya dan sedikit khawatir? Melihat dia ragu-ragu untuk berbicara, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan berkata terus terang, Oke Zengzhou, kamu bisa mengatakan apa yang ingin kamu katakan. Tidak perlu menyembunyikannya. Kami adalah saudara dan kedua murid master. Saya 100% yakin pada Anda. Dan, saya harap Anda juga bisa memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada saya. Saya percaya bahwa ada solusi untuk setiap kesulitan dan hambatan, daripada menemui jalan buntu dan tidak bisa keluar, kamu harusnya. Apakah kamu mengerti maksudku? Yah, tentu saja aku mengerti. Karena kamu sudah mengatakan semuanya sejauh ini, sebaiknya aku memberitahumu secara langsung. Lin Zengzhou menarik napas dalam-dalam, tanpa terlalu ragu-ragu, tetapi setelah menyesap teh, dia mulai berkata dengan serius, saya memang pernah mendengar guru menyebut prajurit kuno ini. Faktanya, ketika Anda memimpin wilayah utara, dan dengan masing-masing lainnya, kami telah berurusan satu sama lain ketika kekuatan musuh berkuasa. Jumlah orang-orang ini tidak banyak, tetapi semua orang sangat mampu, dan kekuatan mereka jauh melebihi prajurit kuno biasa. Anggap saja begini, prajurit kuno biasa, melawan mereka, akan ada jarak 3 atau 4 kali. Terlebih lagi, pada prinsipnya, mereka tidak banyak keluar,
dan dunia duniawi di dunia luar hanyalah sekedar hal yang berlalu begitu saja bagi mereka. Jika kita bisa mengusir mereka untuk ikut serta dalam pertempuran, maka menurut saya hanya ada satu tujuan, yaitu mendapatkan rahasia dan rahasia yang mendalam dari Ye Qingfeng, Huang Ruzong, Lin Namuo dan lainnya. Oleh karena itu, orang-orang ini sulit untuk dilawan. Anda memberitahu saya sebelumnya bahwa ada sekitar 3 atau 4 orang di dalam yang mengikuti Ye Qingfeng. Dengan kekuatan Anda hampir tidak bisa menggambar, atau bahkan mengalahkan. Tapi satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah mungkin ada beberapa tetua yang muncul di belakang mereka. Jika ada pengepungan, kemungkinan besar Anda akan gagal. Guru memberitahu saya bahwa untuk menghadapi orang-orang ini, selain memiliki kekuatan penghancur yang mutlak, Anda juga perlu menggunakan obat-obatan. Obat-obatan. Mendengar. Ye Tianzong sedikit mengernyit, merasa luar biasa. Dia secara tidak sadar ingin bertanya, tetapi setelah jeda singkat, Lin Zhengzhou melambaikan tangannya sedikit, menunjukkan bahwa Ye Tianzong tidak sedang terburu-buru, dan dia tentu saja memiliki cara lain. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju lemari, membuka pintu dengan lembut, mengeluarkan botol putih kecil darinya, menyerahkannya kepada Ye Tianzong, dan berkata, guru berkata bahwa para pejuang kuno ini, karena budidaya mereka, sebagai pribadi menjadi idiot, tubuh akan sering mengalami kerusakan, apalagi pada saat mengolah kekuatan dalam sehingga mengakibatkan kerusakan pada organ dalam. Semakin kuat seseorang dalam pencaksilat, semakin besar kemungkinan ia menjadi ketergantungan pada obat-obatan. Botol obat ini disebut Tian Zukao, dan merupakan obat yang dapat menyebabkan penyakit. Prajurit kuno ini akan terlihat seperti biasanya setelah meminum obat. Namun jika botol obat dibuka dan baunya keluar, setelah tercium akan menimbulkan penyakit mendadak, gejala ringannya bisa berupa pilek, menguap, dan lemas secara umum. Dan jika lebih parah, kemungkinan besar seluruh tubuh akan mengejang, mulut berbusa, dan mati. Apalagi yang sudah tingkat kultivasinya sudah mahir, jadi kalau dipegang sama saja dengan menggenggam nyawa orang-orang tersebut, dan bisa digunakan sesuai keinginan. Oh, luar biasa sekali. Ye Tianzong tidak percaya. Tanpa sadar saya meminum obatnya dan mengeluarkannya untuk menciumnya, tidak ada bau yang khas. Namun, setelah perkenalan Lin Zhengzhou, jika orang normal mencium obat ini, tidak ada yang salah dengan obat tersebut. Tetapi jika seorang pejuang kuno menciumnya, dia akan merasakan gejala yang baru saja dia sebutkan. Namun, meskipun kedengarannya mudah untuk diucapkan, dan sepertinya mudah untuk menangani prajurit kuno. Tapi dari awal sampai akhir, Ye Tianzong memandang Lin Zhengzhou dengan alis berkerut dan serius. Sepertinya ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ye Tianzong selalu pandai mengamati emosi orang, jika dia tidak memahaminya, dia tidak akan pernah bisa tenang. Meskipun dia sangat mempercayai Lin Zhengzhou, dia tidak takut pada 10.000 untuk berjaga-jaga. Beberapa hal masih perlu dijelaskan dengan jelas sebelumnya. Jadi, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, berjalan mendekat, dan bertanya, Zhengzhou, pasti ada sesuatu yang belum kamu ceritakan padaku. Saya yakin keahlianmu dan botol obat ini dapat menekan prajurit kuno itu, tapi kemudian Anda mungkin tidak memberitahu aku konsekuensi datangnya. Kamu baru saja mengatakannya secara langsung, kataku, jangan sembunyikan apapun dariku, mengerti? Tidak, Saudara Tianzong. Ini hanya detail kecil. Saya bisa menanganinya. Intinya adalah, pertemuan Anda dengan Ye Qingfeng malam ini akan berjalan lancar dan Anda tidak akan membiarkan para prajurit kuno itu mendatangi Anda untuk masalah apapun. Karena saya asisten Anda, dan dia juga seorang master. Anda secara khusus memintanya. Tentu saja, saya tidak perlu berusaha keras untuk menghilangkan hambatan untuk Anda. Saya menjelaskan. Ye Tianzong jarang marah. Namun, terkadang jika Anda tidak menunjukkan momentum, hal itu dapat menimbulkan kesalahpahaman lainnya. Meskipun dia dan Lin Zhengzhou baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, dia sudah memperlakukan satu sama lain sebagai saudara karena mereka berdua adalah tuan. Dapat dikatakan bahwa dia lebih suka dipecah-pecah daripada melihat kerusakan sekecil apapun pada Lin Zhengzhou. Oleh karena itu, dia berbicara dengan benar dan sungguh-sungguh, Zhengzhou, kamu dan aku sama-sama bersaudara, tapi aku harap kamu tidak mempersulitku. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kami akan mendiskusikan dan menyelesaikan semuanya. Jangan memberi saya apa saja. Saya sedang berbicara tentang hal-hal yang tidak ada. Jika saya menyelesaikannya di sini dan sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Anda, bagaimana saya bisa merasa nyaman? Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Master? Saya. Kata-kata yang serius. Saudara Tianzong,
Kamu terlalu banyak berpikir. Melihat kata-kata tegas Ye Tianzong, Lin Zhengzhou menarik napas dalam-dalam. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak menceritakan keseluruhan cerita kepada pihak lain, dia mungkin akan memecahkan kaserole dan menyelesaikannya. Awalnya saya ingin membawanya sendiri. Namun dalam kasus ini, meskipun Anda mengatakannya, dampaknya tidak akan banyak. Namun setidaknya itu masih membuatku sangat tersentuh, aku bisa hidup dan mati untuknya, dan di saat yang sama, pihak lain juga bisa menyakitiku. Inilah saudara-saudara yang benar-benar baik, kapanpun dan menghadapi kesulitan dan rintangan apapun, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk bekerja sama. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Sebenarnya, sekali obat ini digunakan, ia akan langsung membunuh para pejuang kuno ini. Namun, hanya ada sedikit resep untuk membuat obat ini, dan tuanku adalah salah satunya. Dan tuan itu mewariskan warisan ini kepadaku, aku memiliki nama panggilan, Huang Yaoshi, di utara, jadi aku lebih khawatir pihak lain akan mengikuti petunjuk untuk menemukanku. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, mengangguk sedikit, dan berkata, saya menggunakan botol obat, sehingga mereka dapat mengikuti petunjuk dan menemukan Anda. Dan sekarang setelah Anda menjadi asisten saya, kemungkinan besar identitas saya akan terungkap. Dengan cara ini, Ye Zongtian, atau Huang Ruzong, atau bahkan Lin Nanguo di utara akan menimbulkan masalah bagi kita. Dengan cara ini, rencana kita mungkin gagal. Ini yang paling Anda khawatirkan, bukan? Ya. Saya tidak peduli, saya hanya khawatir itu akan melibatkan Anda. Bagaimanapun, guru telah memberitahu Anda rencana utamanya, dan saya tidak ingin. Kalau begitu kamu harus memberitahuku. Kita bisa membuat perhitungan yang cermat, tapi jika kita tidak mempedulikan apapun, jika kita benar-benar menemui masalah, apakah kamu membuat masalah untukku, atau aku yang membuat masalah untukmu? Dihadapkan pada pertanyaan Ye Tianzong, Lin Zhengzhou, yang biasanya berlidah tajam, diam-diam menundukkan kepalanya, merasa malu sekaligus menyesal. Setelah hening sejenak, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, berjalan mendekat, menepuk pundaknya dengan ringan, dan berkata dengan tenang, ayo, saudara, mari kita turun dan mendiskusikannya dengan hati-hati. Tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Masalahnya adalah, asal jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Aku tidak punya niat untuk menyalahkanmu, aku hanya ingin hidup damai dan tidak ingin menemui kecelakaan apapun di sepanjang jalan, mengerti? Saya mendapatkannya. Setelah kenyamanan jangka panjang Ye Tianzong, suasana hati Lin Zhengzhou perlahan menjadi stabil. Setelah duduk, keduanya saling berhadapan secara terbuka dan jujur. Selain itu, karena keterbatasan waktu, keputusan harus diambil dengan cepat. Setelah Ye Tianzong menerima berita dari pihak lain, dia sudah mempertimbangkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata setelah pihak lain, baiklah, Zhengzhou, jika saya mengeluarkan botol obatnya sekarang, seseorang akan menemukannya. Jadi, saya melawan dengan Ye Qingfeng. Saya akan berpikir dengan hati-hati dan tidak akan pernah menggunakan kartu truf ini dengan mudah kecuali diperlukan. Tentu saja, setidaknya, jika saya benar-benar terpaksa menggunakannya ketika saatnya tiba, maksud saya. Mari kita mencari kambing hitam. Karena Anda adalah Huang Yaoshi dan Anda biasanya memiliki murid magang, maka Anda dapat menjadikan orang seperti itu, biarkan orang lain yang disalahkan, dan kemudian berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Saya pikir dengan cara ini Anda tidak akan dilacak, saya juga tidak akan terlibat. Apakah bisa dilakukan secara alami? Petik 2. Saudara Tianzong. Tepat setelah dia selesai berbicara, Lin Zhengzhou tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, yang membuat Ye Tianzong berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Akibatnya, pihak lain tiba-tiba meraih lengannya, mengangguk satu demi satu dan berkata, ya, itulah yang saya maksudnya. Melindungimu. Lindungi aku, dan juga berhasil menangani Ye Qingfeng, yang merupakan hal baik yang membunuh 3 burung dengan 1 batu. Namun, yang saya pertimbangkan adalah, siapa kandidat ini? Karena, setelah terpilih, dia akan menghadapi balas dendam. Pasti tidak akan ada pemulihan, dan tidak akan ada tempat pemakaman. Kita tidak bisa menjebak siapapun begitu saja, dan orang ini mungkin berada dalam kendali kita. Saya baru saja tiba di kota, dan saya belum memikirkan tentang kandidat ini belum. Kamu tidak punya siapa-siapa, begitu pula aku. Namun, saya telah berada di sini di Lincheng selama setengah tahun, dan saya akrab dengan segala macam hal. Terlebih lagi, apa yang Anda katakan sangat benar.
Anda tidak bisa begitu saja membawa orang yang tidak bersalah, jadi izinkan saya mencarinya. Sebelumnya gelap, saya akan menyerahkan orang itu kepada Anda, dan kemudian ketika saya benar-benar ingin menggunakan kartu truf saya, Anda akan melakukan pekerjaan dengan baik dalam apa yang disebut pekerjaan dukungan logistik. Inilah yang harus dilakukan oleh kita sebagai saudara saat kita masing-masing melakukan tugas kita. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.